Nama YouTube ini adalah halaman 2. Babnya sifat mokhalnya para rasul. Untuk lebih barokah manfaat, mari kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Sifat mokhale para rasul. Sifat mokhale para rasul iku ana 4. Nomor 1, kadzib, tegese mokhal lamun para rasul iku omonge goro. Nomor 2, khianat, tegese mokhal lamun para rasul iku cidra. Nomor 3, kitman, tegese mokhal lamun para rasul iku ora gelem nekakake dawuh. Nomor 4, balada, tegese mokhal lamun para rasul iku bodoh. Keterangan saniki. Penting keterangane. Sifat mokhal bagi para rasul ada 4. Antara lain 1 adalah kadzib. Kadzib itu apa? Enggak benar. Kadzib itu enggak benar. Ya, yang benar. Tahu punya Tuhan, tahu siapa? Allah, ya benar, syariat. Seperti itu. Kamu sembahyang, sudah, KTP Islam. Tapi benar, jangan KTP-nya tok. Enggak sembahyang, enggak poso. Ya duduk Islam, namanya apa, Bu? Ya selam. Nyesel-nyeseli alam. Nyupak-nyupai gon. Oh alah. Kadzib artinya mokhal jika para rasul itu enggak benar. Enggak mungkin mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dia menyampaikan tauhid kepada Allah, penyampaiannya benar. Kalau Allah bisa dilihat, dia mengatakan bisa. Nabi Muhammad ditanya oleh umatnya, "Ya Rasul, apa benar Allah bisa dilihat?" Jawabannya, kamu bisa melihat ini dan itu. Bisa, yaitu bisa dilihat. Karena sesuatu kalau tidak ditutupi dengan zat Allah, tidak akan bisa dilihat. Seperti itu, Pak. Jadi menyampaikan ini benar. Yang enggak benar itu Nabi. Karena tauhidnya disembunyikan kepada dirinya sendiri, enggak disebarkan kepada umat. Makanya kalau di sini menyampaikan tauhid apa benarnya itu adalah keturunan dari Rasul, dan apabila menyembunyikan Allah jelas hakul mubin dibilang ghaib itu adalah keturunan Nabi. Nah, supaya jelas, nggak takut saya dicemooh orang, nggak takut orang publik sekalipun, nggak, ini internetnya hidup, ini hidup, diundang semuanya jamaah atau teman atau keluarga, jangan mikirkan orang lain. Keluarganya sendiri. Ku ampusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaro. Jagalah dirimu dengan keluargamu, jangan sampai masuk ke dalam api neraka. Karena api neraka yaitu ada 2, manusia dan batu. Menungso sampai watu. Siapa batu? Orang yang pengku enggak mau bertauhid. Batu. Corong sebanyak 10 cek pengku aja. Ya, ini ngaji ini pol-polan, tapi ngaji yang tempatnya 1 di masjid, hanya cabang 6. Berani ngaji kok masjid. Sampai ngadakno gomay mekat. Jangan ngadakno enggak. Walah sampeyan diketing ambek iblis, wis diadakno lha wis. Buktine kabeh sing kula adakno dadi kabeh. Ngono lha wis. Jangan ngadakno ngaji gak usah bekat-bekot ae. Iki besok yo apa gak ada yo payo apa iblis yang ngene iku. Iki ngadakno go omah, dadi. Ngono lho. Iku di cabang sakmono kae dadi kabeh malah tak guai malan. Ana sing gak cukup waktune. Bapak Ibu dari daerah Gresik, saya ngaji yang paling terakhir, yang paling muda maksudnya, yang ini merah delima. Itu inten merah delima. Kunang inten. Iya mas-masan.
Ya, jadi kadzib gak mungkin, para rasul gak bener, gak mungkin. Makanya para hukama benar semuanya. Kalau para ulama saya gak jamin, karena pembicaraannya gak seperti itu. Kalau rasul jelas benar, salah diucapkan, benar diucapkan. Seperti apa yang saya ucapkan seperti ini. Ini nomor satu adalah kadzib, gak mungkin. Para rasul nggak temen, nggak beneran, nggak mungkin. Yang kedua sifat mokalnya adalah khianat. Artinya para rasul tidak mungkin cidro, nggak mungkin dimandori baru akas, nggak mungkin. Sembahyang langsung dikerjakan dengan ikhlas. Ikhlas itu apa? Gumantung cumentel menteleng terhadap zat Allah. Berarti orang yang para rasul nggak mungkin tidak lurus sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh agama Islam. Khianat ternyata cidro, utawa enggak mau bergerak kalau tidak digerakkan, enggak seperti itu. Itu adalah sifatnya orang-orang yang beragama Islam. Kalau orang beragama tauhid, enggak, ucapannya harus benar. Walaupun sedikit ada kesalahan, enggak apa-apa. Makanya tadi kalau orang membaca tahlil atau membaca Al-Quran, itu yang positif, dekat diterimanya, walaupun enggak pasti diterima, tapi agak dekat diterimanya. Ya orang yang makrifat, ya sampean itu. Bacakan Bapak Ibu kalau ke hari Kamis malam Jumat misalnya hujan, yang baca aja di rumah Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, atau didoai lah wis sunai. Tapi sampean tahu tempatnya doa, nah, langsung dikirim oleh Allah ke kubur sana. Tapi harus tahu tempatnya doa di mana. Kalau syariatnya di tangan. Nah, tangan kalau dibuang di mana? Allahumma birlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Loh ditelekun di. Oh jelas kaya ngene karo. Bapak sampeyan ado, silakan. Bapak dari luar kabupaten saya terima. Karena Bapak dipimpin oleh Allah. Orang kalau dipimpin Allah jauh, rasa hatinya dekat. Tapi kalau tidak mendapat bimbingan dari Allah, dekat rasanya jauh. Sampeyan iso ndelok dhewe napane. Nah, itu nomor 2 yaitu khianat. Nomor 3, sifat mokhal para rasul adalah kitman. Tidak mungkin para rasul tidak menyampaikan wahyu, enggak mungkin. Enggak mungkin para rasul enggak menyampaikan wahyu. Contohnya Nabi Muhammad, enggak mungkin Quran jadi 30 juz, dulu belum disampaikan 30 juz. Setelah disampaikan tetap 30 juz. Itu namanya kitman. Enggak mungkin kalau tidak menyampaikan dawuh. Enggak mungkin para rasul enggak menyampaikan firman Allah, enggak mungkin. Termasuk Kanjeng Nabi Muhammad. Nah kita loh umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orang apa? Orang tahu Allah. Kalau Nabi Muhammad tahu Allah, kita ingin menjadi umatnya, ya kita harus tahu juga. Orang yang enggak tahu Allah tidak akan mendapat syafaat. Tidak akan. Nyafaati siapa? Nyafaati yang sama dengan kita. Beli baju, ngapain yang besar dibeli? Gak akan. Tadi saya contohkan bahwa sepatu 43 ada 38, sampai kapanpun gak akan dibeli. Nabi Muhammad juga seperti itu. Nabi Muhammad tahu kepada Allah ukurannya tetap 43 seandainya. Nah, sampai gak nyampe 43 ya gak dituku. Ya gak disafaati. Jadi orang yang tidak mendapat syafaat walaupun selawatnya berapa triliun, tapi nggak tahu, nggak persis dengan apa yang makrifat seperti hatinya Nabi Muhammad, maka tidak akan dapat syafaat. Saya corek 100%, masuk internet. Ini ya men, wedi ambek sapa katene. Ya benar. Syafaat itu bukan selawat syafaat itu selawat syariat itu. Gue terbang, gue jidor sama jebol pisan. Ini enggak, syafaat itu kepada orang yang sama dengan saya. Saya tahu Allah, terus sampean tahu Allah, ya itu yang disyafaati, diambil pas. Ya, seperti itu para jamaah.
orang itu tata keramanya di dalam agama Islam. Yang nomor 4 terakhir adalah balada. Apa Bu? Balada. Balada itu adalah bodoh. Gak mungkin para rasul bodoh. Gak mungkin. Bodoh itu satu. Siapa punya Tuhan tapi tidak tahu Tuhannya, itu namanya balada. Nabi Muhammad gak mungkin balada karena Allah tahu Tuhannya. Ya, dari kita kalau nggak tahu Tuhannya, jenengan balada. Balada. Tapi Rasul nggak mungkin balada karena orang bodoh, orang balada itu cuma satu, punya Tuhan nggak tahu Tuhannya. Kalau punya Tuhan tahu Tuhannya, itu adalah cerdas. Tapi kalau punya Tuhan nggak tahu Tuhannya adalah balada. Balada bahasa apa? Ya bahasa Arab. Artinya apa? Bodoh. Gak mungkin Nabi Muhammad bodoh karena Nabi Muhammad tahu Tuhannya. Yang tidak tahu Tuhannya berarti ya bodoh. Hakikat. Enak ngaji saya jelas. Omanya doa digoroi tok ae. Ya gak percuma men. Ada yang membawa kapal. Ada yang bawa kendaraan kapal tadi. Kapal satu yaitu kapal Sikil. Nomor 2 bawa mobil. Dan yang bapak yang dari mana? Pasuruan atau ada yang sekitarnya. Besok saya sarankan nggak usah naik sepeda motor. Langsung jalan aja dari sana ke sini. Dan dari mana? Bangil itu nggih. Itu langsung ke sini jalan kaki aja Pak, saya jamin. Karena satu jangka 10 kebagikan. Jadi mulai besok yang jamaah Pasuruan atau Bangil silakan jalan kaki. Jamaah YouTube ini saran saya. Jamaah jauh saya suruh jalan kaki karena dia oleh ganjaran akeh. Untuk kene wis kadung semper kauman ngaji. Untuk kene kadung semper kauman ngaji pisan. Ono umat kaya ngono iku. Ini kalau jamaah ini apa sregep barangkali nonot pitutur. Nek pitutur mboten Ustaz lha apa? Aku lho kapan tutur nggak sepeda motor ya Bapak nggak sepeda motor tapi dilarang membawa kereta api. Dilarang untuk jamaah cabang 1 kalau ngaji di sini dilarang membawa kereta api. Kalau helikopter masih bisa. Helikopter turun di lapangan. Nggih. Yang enak numpak kapal. Jadi kapalnya bisa masuk ke dalam aula. Ini tadi di aula ini ada kapalnya sikilnya. Nah, ya iku. Wis kalau gitu nggak kapal aja, Pak. Sing jalan kaki wae wurung wis, wurung. Ayo gak wurung ya apa? Pasuruan sakmene piro jarake? Adirman Mojokerto ya. Mojokerto masih 26 kilo. Tadi bahas pedang ya. Ngono, kuatir kari soalnya. Kalau saya rugi, kalau ganjaran blas. Paling kok kono le piro nang nggih. Nggih rugi dhewe kula iki methe-methe. Pertanyaan Bapak Ibu silahkan. Untuk balada tadi apa? Orang punya Tuhan tapi tidak tahu kepada Tuhannya. Hukumnya sama dengan apa? Balada. Artinya balada bodoh. Jadi orang bodoh itu cuma satu. Punya Tuhan pengakuan tok tapi tidak tahu Tuhannya. Itu namanya orang bodoh. Apa di kampung jenengan ada seperti itu? Kampung kula enten. Wake. Anjene kene anjene gudang. Gudang apa? Itu gudang garam. Iku lek sampean tuku rokok. Ya. Gudang apa? Gudang bodoh, duwe pangeran tapi gak ro pangerane, punya Tuhan tapi tidak tahu kepada Tuhannya. Bodoh apa pinter? Ya bodoh. Orang cerdas bagaimana? Kalau orang cerdas kepada Tuhannya tahu. Mencari Allah di bawah meja bisa karena cerdas. Ya. Mencari Allah di sana di lubang jarum bisa mencari. Karena apa? Karena cerdas. Kalau kita masuk ke dalam ruangan ini tidak tahu Allah, itu bukan cerdas tapi bodoh. Makanya al-masjidu baitullah, masjid iku omahe
Allah, tapi enggak berarti Allah dalam masjid, malah masjidnya di dalam zat Allah. Mosok ngaji ngene salah? Enggak mungkin lah. Ini salah sapa duwe pangeran karo ngerane. Siapa tadi? Ya ponakan sampean. Nggih. Pertanyaan monggo, Bapak. Nggih. Ibu-ibu silakan bertanya. Ada waktu 3 menit. Setelah ini bel atau tet gitu. Kalau enggak ya cukup sudah. 3 menit untuk doa. Nggih. Ya 2 jam ini sampean kurang dah. Ya karuane. Mau ngaji 2 jam iki sampean. Jam 8 mulai, jam 8 saya mulai. Kemudian jam 10 bubar. Ya selesai, berarti berapa jam? Ya 2. Ngaji yang paling agak lama, yang paling lama maksudnya itu ya di sini. Yang kedua di Surabaya, Villa Bukit Mas. Ngajinya 1:30. Nanti sampai itu omang leset, kula keloyongan nang Surabaya. Lah leset itu yang biasa aja tapi. Cukup Bapak Ibu, marilah kita berdoa semoga dengan adanya pengajian tauhid menduduki urutan kedua pada setiap hari Minggu ada guna dan manfaat buat kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana la tada' lana damban illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la dainan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa khazin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaban sur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.